Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, udah di bab baru lagi nih untuk PKWU kelas 12 semester ganjil. Ini merupakan bab terakhir ya, wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kali ini mengenai perencanaan usahanya. Ini nih KD-nya. Dan ini tujuan pembelajarannya. Oke, disimak ya. Ada yang bisa nyebutin contoh makanan khas beserta daerah asalnya ini? Ya, betul sekali. Ada banyak ya. Ada rendang dari Padang, rawon dari Malang, Bika Ambon dari mana? Dari Medan ya, bukan dari Ambon. Empek-empek dari Palembang dan lain sebagainya. Lalu makanan khas daerah yang dimodifikasi itu yang bagaimana? Oke, ada yang tahu makanan ini enggak? Ya, ini tuh getuk. Getuk aneka rasa. Kalau ini serabi aneka rasa. Lalu yang ini? Jelas dong ya, ada tulisannya tuh. Ini tuh gudeg kemasan. Kemudian yang ini? Pernah lihat nggak? Kalau yang ini rendang kemasan. Nah, itu tadi merupakan beberapa contoh makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kita lihat perbandingannya ya. Sebelum dimodifikasi, getuk itu seperti ini. Hanya satu warna dan dengan topping parutan kelapa. Kemudian mulailah dibuat getuk dengan berbagai warna. Tapi masih dengan topping yang sama, kelapa parut. Nah, sekarang getuk nggak cuma dengan topping kelapa parut aja. Selain warna-warni, toppingnya pun udah bermacam-macam. Namanya jadi getuk aneka rasa. Ada getuk keju, getuk coklat, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini ada namanya getuk milenial. Keren gak tuh? Jadi rupa getuknya udah bener-bener beda. Tapi rasanya tetap rasa getuk. Begitupun dengan serabi. Serabi yang orisinil itu yang seperti ini. Dengan modifikasi, maka jadilah serabi aneka rasa seperti yang ada di gambar ini. Bisa dong nyebutin itu ada serabi apa aja. Lanjut ya. Kalau tadi modifikasinya dari segi rasa dan rupa, maka untuk gudeg modifikasinya dari segi kemasan. Kalau dulu pengen makan gudeg susah ya nyarinya. Nggak semua tempat itu ada. Bahkan ada yang sampai bela-belain ke Jogja hanya demi makan gudeg. Nah, kalau sekarang nggak perlu jauh-jauh lagi ke Jogja buat makan gudeg, karena udah ada gudeg kemasan ini. Begitupun dengan rendang. Udah tersedia rendang kemasan yang udah tersebar di daerah-daerah di Indonesia. Bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Lalu, kenapa sih dilakukan modifikasi pada makanan khas daerah? Nah, dengan dimodifikasinya makanan khas daerah ini, maka dapat meningkatkan daya saing dengan makanan asing seiring dengan kemajuan industri pangan saat ini. Kemudian dapat meningkatkan mutu produknya juga, baik dari segi rasa, bentuk, warna maupun kandungan dari gizinya. Selanjutnya,
untuk memenuhi selera konsumen yang cenderung berubah dengan mengikuti perkembangan zaman. Bukan berarti original itu nggak bagus ya, tapi alangkah baiknya selain original ada versi-versi lainnya atau varian lainnya yang sudah dimodifikasi dengan tidak menghilangkan ciri khas makanan tersebut. Misal ciri khasnya dari rasa, seperti contoh yang udah disebutkan tadi, getuk. Itu walaupun udah dimodifikasi sedemikian rupa, tapi rasanya tetap nggak berubah, tetap rasa getuk. Dan yang terakhir, agar makanan khas daerah tidak terlupakan dan makin dikenal oleh masyarakat global dari mancanegara. Lalu, apa aja nih yang bisa dilakukan untuk menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi? Yang paling penting dalam perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi ini adalah melakukan inovasi. Di usaha kuliner itu harus terus berinovasi, mengikuti perkembangan zaman dan selera konsumen, agar mampu bersaing dengan usaha kuliner lainnya yang serupa. Inovasinya ini bisa dengan membuat varian rasa. Jadi selain ada rasa original, ada variasi rasa lainnya, agar konsumen bisa memilih rasa sesuai dengan selera masing-masing. Lalu kalau nggak bisa diinovasi dengan varian rasa gimana dong? Kan nggak semua makanan itu bisa diinovasi dengan varian rasa. Nah, kalau nggak bisa diinovasi dengan varian rasa, bisa dengan variasi bahan. Jadi menambahkan bahan lain ke dalam bahan utama agar tercipta kreasi baru dari makanan yang ditawarkan ke konsumen. Berikutnya, bisa melakukan inovasi pada cara pengolahan. Misalnya yang biasanya dikukus jadi digoreng atau dipanggang atau diolah dengan cara pengolahan lainnya. Selanjutnya, bisa membuat kemasan agar bisa menjangkau hingga keluar daerah bahkan keluar negeri. Kemasan sebaiknya yang unik ya, agar menjadi ciri khas dari produk yang ditawarkan. Terkadang ada yang membuat kemasan khusus untuk momen-momen tertentu. Misal momen hari raya atau tahun baru. Jadi limited edition gitu. Nah, tadi kan udah tuh disebutin beberapa contoh makanan khas daerah yang dimodifikasi. Coba deh sebutkan 5 contoh lainnya makanan khas daerah yang dimodifikasi beserta daerahnya ya. Jawab di kolom komentar dan jangan lupa menyertakan nama serta kelasnya. Oke, pagi-pagi pergi bertani. Jangan lupa bawa cangkulnya. Demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.